Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami dari LPPM, yaitu dari Divisi Pengabdian Masyarakat. Di sini kami akan memberikan atau tutorial bagaimana pengunggahan proposal eh, KKN atau Pengabdian Masyarakat atau PPMT bersama dengan mahasiswa. Kami punya sistem izin share. Kami punya sistem yaitu abdimas.unima.ac.id. Ya, Bapak Ibu. Ini adalah sistem yang digunakan oleh LPPM untuk memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk melakukan pengabdian masyarakat. Di Unima biasa dikenal dengan PPMT, yaitu pengabdian pada masyarakat terpadu, di mana kegiatan ini adalah dosen adalah sebagai ketua pelaksana, seperti itu. Nah, ini adalah eh, sistem Abdimas yang nanti kita gunakan untuk mengunggah beberapa laporan, termasuk dari mulai laporan proposal sampai dengan laporan akhir. Nah, di sini saya akan memberikan cara bagaimana para dosen, yaitu sebagai ketua pelaksana, mengunggah laporan proposal sampai dengan laporan akhir. Nah, ini sudah masuk di sistem saya. Sebelumnya mungkin saya akan log out dulu. Nah, begitu masuk ke Abdimas, ya, di sistemnya Abdimas, kita punya akun. Akun yang digunakan adalah NIDN. Jadi para dosen semuanya, Bapak Ibu, bisa memasukkan akun NIDN-nya di sini. Kemudian password-nya adalah password yang Bapak Ibu gunakan untuk akses WiFi. Seperti itu. Kalau seandainya sudah diganti, bisa nanti dilaporkan ke kami, misalnya lupa dan lain-lainnya, bisa kami informasikan kembali. Ini sudah masuk ke sistem saya. Jadi ini NIDN saya, ini password atau yang biasa dimasukkan untuk proses akses atau akses WiFi seperti itu. Kemudian login. Nah, nanti masuklah seperti ini, kurang besar ya. Jadi sudah masuk di sini nama saya, kemudian klik yaitu dashboard dosen. Setelah itu kita ada beberapa item atau fitur di sini, yaitu ada home, kelompok bimbingan, entry nilai, review, report, dan help. Nah, di sini adalah dashboard yang bisa kita pantau, yaitu mana yang menjadi bimbingan kita klik yaitu pada bagian kelompok bimbingan. Setelah itu, misalnya, saya punya apa kelompok mahasiswa yang berada di Kronggowanan. Nah, di sini kalau sudah terlihat seperti ini dan sudah muncul apa namanya dusunnya, kemudian kita klik di sini. Nah, kalau sudah kita bisa memantau untuk mahasiswa yang nanti kita libatkan, yaitu di sini ada 5 mahasiswa yang terdiri dari 2 prodi. Di kami apa persyaratannya adalah mahasiswa yang bergabung untuk KKN atau PPMT itu ada 2 prodi. Setelah itu baru di sini ada fitur. Di sini ada beberapa fitur, yaitu di sini ada proposal KKN. Kalau kita klik seperti ini, nah kalau seandainya apa kita belum upload proposal, itu belum ada, jadi masih kosong dan ada semacam isian yang seperti ini. Ya, kalau nanti di proposal ini saya sudah unggah, biasa kalau kita mau unggah ya, kita klik di sini ada fitur yang sama seperti ini ya. Kemudian add file ya. Karena ini saya sudah mengunggah, jadi saya sudah ada isiannya untuk apa proposal yang sudah dimasukkan ke sistemnya Abdimas. Kalau belum, nanti sistemnya hampir sama seperti ini. Kalau ini ada laporan kemajuan, nanti pada saat laporan kemajuan juga kita akan unggah seperti ini. Jadi kita add file, nah, filenya ada di mana, kemudian kita akan masukkan. Setelah itu baru beri keterangan, misalnya apa kelompok sudah mengupload atau sudah apa mengirim laporan proposal atau proposal
KKN. Seperti itu. Baru nanti kita simpan. Kalau disimpan seperti ini, sudah ada hasilnya bahwa ini sudah berhasil disimpan. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk proposal KKN. Kalau proposal sudah selesai, sudah diupload, kemudian kita akan melihat review. Misalnya seperti ini. Nanti kalau dari LPPM sendiri akan mengreview, jadi ada reviewernya siapa, kemudian nanti ada hasil review di sini. Oke. Kita kembali lagi. Nah, kita klik lagi. Nah, setelah itu selesai. Kemudian ini untuk proposal sudah selesai. Nanti untuk laporan kemajuan, kita ada timelinenya. Misalnya setelah melakukan kegiatan, kita akan melaporkan laporan kemajuan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita klik tambah. Setelah itu add file, di mana letaknya, filenya, misalnya ya. Kemudian setelah itu baru disimpan. Setelah sudah disimpan, nanti sudah masuk di apa reportnya, sudah di sini, sudah nanti akan muncul muncul seperti di proposal KKN. Setelah itu nanti pada saat ngupload laporan akhir, nah ini ada beberapa yang perlu dimasukkan ke dalam laporan akhir, termasuk output kegiatan KKN. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 file yang harus kita masukkan ke dalam sistem ini. Seperti halnya ada beberapa aturan yang harus disesuaikan dengan file yang akan diunggah. Seperti misalnya laporan akhir. Di sini ada nama berkasnya, misalnya nama dusun, nama pembimbing, laporan akhir setahun. Contohnya misalnya Pandansari, Mohanton, laporan akhir 2020. Saya 2020. Nah, di sini nanti dikirim atau diupload di sini. Nah, nanti filenya di mana, setelah itu baru disimpan. Begitu juga di logbook. Logbook juga sama, nanti masukkan ke sini dengan penamaan yang ada di aturan di sistem. Kalau misalnya tidak sesuai dengan aturan yang di sistem, itu nanti sistemnya akan balik, jadi tidak bisa tersimpan atau tidak bisa terupload. Termasuk di sini untuk file yang digunakan untuk memasukkan laporan atau filenya yang akan diupload di sistem. Kemudian ada draft artikel ilmiah. Ini juga sama, jadi dimasukkan ke dalam draft artikel ilmiah. Terus publikasi media massa sama, kemudian ada link video yang nanti kemudian dimasukkan ke sistem, di link YouTube-nya apa, kemudian setelah itu kemudian kita submit untuk semua laporan. Nih. Kemudian setelah sudah masuk ke proposal proposal KKN, laporan kemajuan, kemudian laporan akhir KKN, kemudian apabila ini semua kegiatan mahasiswa sudah terpenuhi, di akhir itu ada namanya penilaian oleh ketua pengusul atau sebagai dosen pembimbing lapangan. Nah, di sini untuk ketua pengusul atau DPL itu ada 2 item yang harus dinilai. Yang pertama adalah nilai keaktifan dan nilai kehadiran. Kemudian akan dimasukkan ke dalam ke sistem. Jadi misalnya kita akan klik dulu. Jadi pada saat kita akan memasukkan nilai keaktifan atau nilai kehadiran, kita klik pada bagian pensil yang ada di sistem seperti ini. Klik. Nah, setelah itu baru ini adalah beberapa item yang harus, misalnya Irza selesai kegiatan. Kemudian dari dosen pembimbing lapangan atau sebagai ketua pelaksana itu akan menilai mahasiswanya. Kira-kira di lapangan itu kegiatannya seperti apa, aktivitasnya seperti apa, nilai keaktifannya bagaimana. Nah, kita sesuaikan dengan nilai yang sudah ditentukan, rubrik yang sudah ditentukan oleh LPPN. Kemudian nilai keaktifan dan kehadiran. Itu cukup 2
yang dinilai, kemudian habis itu disimpan. Nah, ini yang tiga, nilai laporan kegiatan, nilai luaran kegiatan, dan nilai ketepatan waktu, itu nanti akan dinilai oleh LPPN, yaitu oleh Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat. Jadi nanti penilaian ini akan komplit manakala semua dari dosen sebagai ketua pelaksana atau DPL dan LPPM sudah menilai semuanya. Setelah itu nanti akan keluar nilai akhir. Nah, kemudian habis itu kita simpan. Setelah simpan, nanti di sini akan muncul, nah, di sini akan muncul nilai akhir. Kalau semua item dari nilai laporan kegiatan, nilai luaran kegiatan, nilai ketepatan waktu, nilai kehadiran dan keaktifan, apabila sudah dinilai semua, misalnya katakanlah nilai akhir itu ada 95. Nanti nilai akan mengikuti. Jadi nilai huruf apakah dia A, B, C, D sudah sesuai dengan grade yang sudah grading nilai yang sudah kita tentukan. Habis itu setelah sudah keluar apa namanya nilai, kemudian akan kita cetak. Nah, seperti ini. Jadi nilai-nilainya itu akan muncul, dia itu nanti nilai akhirnya seperti apa. Nah, di sini ya. Misalnya kita save dulu. Misalnya di Joko. Nah, ini. Jadi nanti karena ini kosong ya, karena belum ada proses penilaian. Jadi nanti misalnya atas nama Irza atau Amalia atau Salsa atau Widodo, nanti dia nilai laporan kegiatannya berapa, nilai luaran kegiatannya berapa, nilai ketepatan waktu, nilai kehadiran, dan sampai nilai akhir atau nilai keaktifan. Jadi nanti akan muncul nilai di sini. Jadi mahasiswa secara langsung bisa melihat apa melihat nilai yang mereka dapatkan dari sistemnya. Mereka bisa mengakses sendiri, termasuk sertifikat mereka juga bisa mengakses sendiri seperti itu. Jadi ini adalah beberapa langkah bagaimana para dosen menginput atau mengupload untuk laporan proposal sampai dengan laporan akhir, kemudian menilai mahasiswa dan sampai mahasiswa bisa mengakses nilai yang dia dapatkan di kegiatan KKN. Seperti itu. Terima kasih untuk penjelasan atau tutorial bagaimana kita mengupload laporan dari mulai proposal sampai laporan akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.